Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Tarot kesayangan kalian, The Cosmic Dugo. Masih bersama gue, tarot dari kalian yang keren, girl dan funky ini, Maya Nov. Udah lama banget nih gue nggak bikin konten, gue nggak upload video. Gue minta maaf soal hal tersebut. Kemarin itu sempat ada technical difficulties gitulah sama account YouTube gue. Jadi memang kemarin gue sempat off dulu untuk upload video YouTube. Tapi sekarang gue sudah kembali lagi bersama kalian dan kita akan kembali lagi nih reading pastinya ya, dan pasti dengan topik yang paling dinanti-nanti nih gue rasa ya, tentang peruntungan zodiak kalian di bulan ini. Oke, jadi sekarang gue akan bacain untuk bulan Juni. Aspeknya seperti biasa yang akan kita bacakan adalah percintaan, karir, dan personal development gitu ya, untuk evaluasi diri. Jadi nanti kalian silakan langsung lihat aja videonya sesuai dengan zodiak kalian masing-masing. Ini merupakan general reading, jadi bisa jadi resonates buat kalian, bisa jadi biasa aja, nggak apa-apa, nggak usah dipaksain, ambil message yang memang resonates aja buat kalian. Mungkin memang pesannya bukan untuk kalian, karena energinya mungkin nggak 100% buat kalian ya. Kalau misalnya kalian tertarik untuk melakukan personal reading dengan gue, bisa langsung aja hubungin gue, kontak gue ada di deskripsi di bawah, tinggal dicek aja, atau bisa langsung ke website gue, tarotreadingbymyanov.com. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung aja masuk ke readingnya. Oke, sekarang gilirannya buat kalian nih para Pisces yang gue bacain. Gimana sih peruntungan kalian di bulan Juni ini? Seperti yang di awal tadi gue udah bilang, bahasan kita hari ini adalah soal percintaan, karir, dan personal development. Tapi kita akan mulai dari karir dulu deh ya. Karirnya Pisces gimana sih di bulan Juni ini? Apakah ada kemajuan? Apakah mungkin jangan-jangan ada halangan atau rintangan atau kayak hal-hal yang bikin deg-degan, atau jangan-jangan ada hal-hal yang bisa bikin excited, atau kayak jangan-jangan kebukanya malah kalian harus waspadakan hal ini atau hal itu gitu ya. Jadi kita cobain. Jadi kita coba bukain aja. Oke. Sini udah gue ambil 3 kartu buat kalian untuk bacain karirnya Pisces gimana di bulan Juni ini. Tapi sebelum kita masuk ke kartu tarotnya, gue mau tahu dulu nih dari rune dice-nya kira-kira apa sih yang menjadi highlight, apakah yang menjadi yang menonjol dari karirnya Pisces nih di bulan Juni ini. Oke, kayaknya kalian perlu hati-hati, ya. Kalian perlu hati-hati. Di sini yang gue tangkep ya, message yang gue dapat itu lebih hati-hati, terutama buat kalian para Pisces yang memang lagi dalam proses mencari kerja, ya. Karena di sini gue ngeliat passion itu menjadi driver utama kalian, ya. Jadi penggerak utama kalian, passion, gitu. Cuman kelihatannya ada sedikit salah paham gitu ya, salah memahami diri sendiri gitu. Jadi mungkin kalau misalnya gue cerita sedikit ya, gue dulu punya teman yang jago banget gambar, jago banget gambar, jago banget cuy. Nah terus gue nanya, kenapa lo nggak kuliah something yang berhubungan soal ngegambar aja? Terus dia bilang, ya soalnya kalau misalnya kuliah gue ngegambar, nanti gue kerjanya ngegambar, ya terus hobi gue apa? Ya, nanti hobi gue jadi kerjaan, nanti gue jadi nggak bisa enjoy hobi gue lagi. Nah, kurang lebih case-nya buat kalian para Pisces tuh ya kayak gitu. Jadi kayak sesuatu yang kalian pikir kalian suka, mungkin emang kalian jago ngelakuinnya, mungkin kalian emang enjoy ngelakuinnya. Cuman kayak kalian perlu pikir-pikir lagi ketika kalian kayak memutuskan untuk menjadikan ini sebagai mata pencaharian kalian. Gitu kayak misalnya kalian emang hobi masak gitu, cuman seandainya kalian disuruh jualan, buka warung gitu, kalian kuat nggak setiap hari belanja dan setiap hari masak dengan kapasitas yang gede gitu ya, karena untuk jualan
Kira-kira kalian siap nggak sama hal kayak gitu? Apa jangan-jangan nanti kalian malah jadi kesel sama masak gitu. Nah misalnya kayak kalian suka desain misalnya, emang hobi gitu, cuman ntar kalau misalnya kerja desain dengan load yang tinggi, apakah kalian ntar terus jadi nggak enak sama desain? Itu yang mungkin perlu jadi pertimbangan buat kalian gitu. Karena kayaknya hobi kalian ini tuh, kalau gue lihat sepintas dari sini ya, kelihatannya hobi kalian itu nggak cocok sebenarnya untuk kalian jadikan mata pencarian utama. Bukan karena kalian nggak bisa, cuman memang mereka itu justru semestinya si hobi kalian yang spesifik nih, satu hobi kalian yang kayaknya mau kalian jadiin pekerjaan utama kalian, mereka tuh sebenarnya kayak buffer kalian dari stres gitu loh. Kayak harusnya kalian nyemplung ke stres, cuman karena kalian punya hobi ya stresnya kayak ketahan gitu, nggak jadi stres gitu. Jadi kayak buffer kalian terhadap dunia. Nah kalau misalnya kalian cabut tuh fungsi dia sebagai sebuah buffer akan stres, jadi apa yang melindungi kalian dari kayak kerasnya dunia ini gitu loh gitu. Mungkin itu yang perlu jadi pertimbangan kalian. Nah karena gue juga ikutan kepo nih, yuk kita masuk ke tarotnya. Kartunya kalian dapat apa? Oke, di sini kelihatannya ada Nine of Swords, kemudian ada Knave of Wands, kemudian ada Knight of Wands. Oke, di sini kelihatannya kalian masih ada dilema nih untuk pekerjaan ya. Kayaknya ini kalau misalnya dari tadi gue mungkin pembahasan gue seperti agak terlalu berfokus sama kalian para Pisces yang baru mau nyari kerja. Ini berlaku juga sih untuk kalian para Pisces yang memang berpikiran sih mau resign nih dari tempat kerja, mau bikin bisnis misalnya, atau kayak gue mau ganti haluan kayak gitu. Ya intinya ketika kalian melihat sesuatu itu sebagai hal yang kalian suka dan kalian mau lakuin itu sebagai pekerjaan, itu kan kayaknya perlu kalian pertimbangin ulang. Kalau gue lihat dari kartu sih kayak gitu, kayak lo yakin gak lu cuy, kayak gitu. Karena kalau misalnya gue lihat dari kartu tarotnya di sini ya, sebenarnya mungkin deep down kayak hati kecil kalian itu sebenarnya mungkin masih ada rasa ragu, kayak bisa nggak sih gue tuh punya capability-nya nggak sih. Nah itu juga yang mungkin perlu kalian pertimbangin. Kayak oke, mungkin kalau untuk sebatas hobi ya kalian terbilang ya bisa lah ya, cukup jago, punya kemampuan. Cuman kalau untuk pekerjaan, kemampuan kalian bisa bersaing nggak gitu. Karena mungkin bisa jadi karena yang gue lihat itu suatu hal yang terjadi tiba-tiba gitu, perubahan yang kayak oh ya gue dapet pencerahan nih, kayaknya gue mau ganti haluan aja deh karir gue gitu. Artinya kan mungkin kalian nggak ngefokusin ability kalian, mungkin kalian nggak latihan sesering itu dibandingin sama orang-orang yang memang dari awal mereka punya cita-cita. Misalnya kalian hobi bikin website, terus ada orang yang memang dia sekolahnya dari dulu cita-citanya gue mau jadi web designer gitu, sama kalian yang hobi, kira-kira bisa bersaing nggak kalau misalnya kalian dalam satu pasar pekerjaan yang sama gitu. Itu yang perlu kalian consider juga di sini, karena di sini sebenarnya ada keraguan di hati kalian, cuman kayak semacam mau kalian brush off gitu loh, kayak kalian tuh punya firasat sebenarnya, cuman kalian mau abaikan tuh firasat gitu, kayak bisa kok gitu ya jangan kayak gitu ya. Kalian harus lihat secara real juga nih, kira-kira bisa survive nggak lo kira-kira apakah lo akan membenci hobi lo gitu. Seandainya lo menjadikan ini pekerjaan, lo punya hobi lain nggak untuk lo melepas penat, untuk melepas stres gitu. Itu sih yang mungkin bisa gue bacain dari karirnya kalian para Pisces di bulan Juni ini. Banyak pertimbangan nih, yang apalagi kalau misalnya kayak atas dasar passion, itu kayaknya harus kalian harus kalian breakdown lagi, harus kalian bedah lagi menjadi alasan-alasan yang lebih konkret gitu, bukan cuma sekedar ya gue seneng ngelakuinnya ya, terus kalau tengah jalan lo nggak seneng lagi sama yang lo kerjain, gimana lo mau cabut lagi, kayak gitu loh. Intinya sih kayak gitu aja, karena kalian punya firasatnya mau kalian brush off, firasatnya mau kalian abaikan, itu jangan ya. Kalau kalian punya feeling gak enak, ikutin feeling kalian gitu. Itu aja sih pesan dari Mayanov. Kita lanjut ke percintaannya Pisces gimana di bulan Juni ini. Lanjut ya nih, percintaannya Pisces gimana? Dia loncat cuy, kan aku maunya surprise. Udah, kalian dapat satu kartu tadi di Emperor. Oke. 2 kartu lainnya akan tetap gue rahasiakan.
Karena sebelum kita masuk ke tarotnya, kita akan masuk ke runda ice dulu. Bentar tengah dulu biar iyatan. Oke, ini di Emperor di tengah. Kita tanya dulu nih, apa sih kira-kira dari percintaannya Pisces yang menonjol nih di bulan Juni ini? Kira-kira apa yang perlu diperhatikan, apa yang menjadi highlight gitu ya? Oke. Di sini gue liat cukup bagus kok kalau misalnya gue di sini ya. Dari runda di sini gue ngeliatnya semacam menuai hasil yang bagus ya. Karena ini ongoing proses yang gue lihat nih. Ini tuh ongoing proses, ini masih dalam perjalanan gitulah ya, kayak belum 100% sempurna gitu, cuman udah OTW sempurna gitu, udah OTW menjadi lebih baik. Yang gue lihat hubungannya seperti itu. Jadi mungkin ini bacaan yang bisa jadi lebih resonate buat kalian para Pisces yang sudah punya pasangan gitu. Pun untuk kalian para Pisces yang belum punya pasangan ya, mungkin masih PDKT atau mungkin masih ya deket-deket doang nih sama orang, kelihatannya emang kalian on your way to build a good relationship gitu, untuk membangun hubungan yang memang bagus gitu, hubungan yang memang sehat. Karena di sini gue lihat oke, ada usaha-usaha yang kalian lakukan, mungkin ada perubahan besar yang kalian lakukan gitu, yang kayak breakthrough nih, kayaknya kita harus melakukan gebrakan di hubungan kita gitu ya. Dan di sini gue lihat memang gebrakannya adalah kalian nge-set boundaries, ada kayak kalian ada komunikasi yang berusaha untuk terbuka gitu, kayak gue nyamannya segini, gue nggak nyamannya kalau diginiin, gue maunya begini, gue maunya begitu gitu. Ada komunikasi yang jelas, dan gue melihat meskipun ini belum sempurna, tapi kalian udah OTW ke arah hubungan yang sehat, which is nice gitu. Dan untuk kartu Emperor di sini ya, kalau kita mau masuk ke tarotnya, itu memang menunjukkan adanya sebuah struktur gitu, adanya sebuah struktur dalam hubungan ini. Jadi memang yang kalian lakukan sekarang adalah membangun struktur atau membangun sistem hubungan yang baik gitu. Gue udah kepo, gue mau buka aja langsung kartu tarotnya apa. Di sini kalian dapat kartunya Queen of Pentacles, dan di sini kalian dapat satu lagi ada Knave of Swords. Nah, ini menjelaskan nih soal si komunikasi yang tadi gue lihat memang belum sempurna itu. Nah, kelihatannya kalian dan pasangan nih, atau kalian dengan orang yang kalian sudah deket ini, kalian tuh semacam memperbaiki diri gitu ya. Kalian menambah ilmu, memperluas pandangan bahwa kayak ternyata hubungan seperti ini meskipun dianggap normal, tapi ternyata itu nggak sehat loh gitu. Jadi kayak gue lihat di sini dua-duanya dari kedua belah pihak gitu ya, ngasih input gitu. Gue terbiasa seperti ini sebenarnya, tapi ternyata ini nggak bagus buat kita. Ada input dan ada perbaikan diri, dan memang dari situ ya kalian berusaha menjadi orang yang pribadi yang lebih cerdas gitu ya dalam berhubungan. Jadi sehingga muncul lah yang tadi gue bilang, kalian mencoba untuk nge-set boundaries, kalian mencoba untuk bikin sistem hubungan yang bagus gitu, menjalin relasi itu yang sehat. Meskipun di sini emang kelihatan banget kalian masih dalam proses belajar gitu. Jadi ya sabar sama prosesnya, karena proses ini tuh bisa jadi nggak mudah gitu. Bisa jadi memang yang namanya kalian lagi proses ya, lagi belajar, pasti ada salahnya, pasti ada gagalnya gitu, pasti ada berhasilnya gitu. Jadi kayak karena ini memang proses belajar ya, harus satu tetap semangat, kedua tetap humble gitu. Jangan karena selama 2 bulan terakhir ini kita baik-baik aja kok, terus kalian ngelupain sistem kalian gitu, terus malah jadi ambruk lagi nih hubungan kalian. Atau mungkin selama kalian udah coba nge-set boundaries, tapi ternyata selama sebulan terakhir kok kayak belum ada perubahan berarti ya, kok kayak kita tetap berantem ya. Tetap sabar sama prosesnya gitu, tetap dievaluasi lagi, tetap percaya sama hubungan ini gitu. Memang namanya proses gitu, nggak instan gitu. Apalagi di sini yang gue lihat memang ada kebiasaan-kebiasaan buruk yang dibawa sama masing-masing pihak nih, baik dari lo si Piscesnya maupun dari pasangan kalian gitu. Dan kayak ya namanya pasti lo berhubungan sama siapapun, mereka pasti punya luggage gitu, mereka pasti punya istilahnya ya punya jelek-jeleknya sendiri lah gitu. Dan jelek-jeleknya ini kan sesuatu yang mungkin udah kebiasaan, dan mereka butuh waktu untuk unlearn, untuk ngelepas kebiasaan buruk tersebut. Yang gue lihat di sini yang gue lihat di sini keduanya punya niatan yang baik gitu ya, kayak gue mau ngelepasin kebiasaan-kebiasaan buruk gue, terutama yang mengganggu pasangan gue gitu misalnya.
niatan itu aja tuh udah bagus banget gitu. Jadi kalau prosesnya lama ya sabar gitu. Jadi banyak sabar ya untuk para Pisces di bulan Juni ini. Kalau kalian ngerasanya aduh berat banget gitu ya, kalian harus coba bisa lihat objektifnya bahwa kayak kalian tuh udah di track yang tepat menuju hubungan yang sehat gitu. Dan itu sebuah prestasi, itu suatu hal yang memang harus di acknowledge, itu suatu hal yang memang harus dibanggakan. Nggak usah ke orang lain, itu at least ke diri lo sendiri. Karena sering banget nih kita overly critical to ourselves gitu. Kita terlalu kritis ya, terlalu banyak mengkritik diri kita sendiri. Gue masih kurang. Padahal sebenarnya lu udah kasih effort meskipun sedikit tapi ada effortnya gitu. Itu yang harus lo lakuin ke diri lo sendiri. Kayak I put the effort gitu. Mungkin kalau misalnya di hubungan yang lalu gitu misalnya ya, mungkin mantan lo bilang lu toxic gitu ya, mungkin memang benar dulu lo toxic, cuman sekarang you put in the effort untuk menjadi orang yang tidak toxic gitu. Jadi jangan fokus sama negatifnya, coba fokus sama hal-hal positifnya ya. Terus kasih afirmasi positif dalam hubungan ini, karena kelihatannya hubungan ini tuh adalah hubungan yang memang bisa bertahan lama. Ini bisa menjadi hubungan yang membawa dampak baik ke dalam hidup lo kayak gitu. Itu tadi untuk percintaannya Pisces di bulan Juni. Sekarang kita lanjut ya ke personal developmentnya Pisces. Gimana sih di bulan Juni ini? PR kalian apa aja? Oke. Jadi mungkin buat kalian yang baru-baru ini di sini, mind of reading personal development itu apa? Ini lebih ke arah gini sih. Tarot ini kan memang media yang memang digunakan bisa untuk evaluasi diri, karena kita ngecek alam bawah sadar kita. Alam bawah sadar kita tuh tempatnya motivasi, tempatnya rasa takut. Jadi memang sumber-sumber kebiasaan buruk kita tuh memang letaknya tuh dari alam bawah sadar. Jadi kalau misalnya kita ngintip nih alam bawah sadarnya, sebenarnya apa sih hal-hal yang kita aware nggak aware gitu. Misalnya kayak kita tahu tapi terus kita nggak benar-benar ngeh gitu. Dari situ kita bisa ngelihat, oh ternyata gue berlaku demikian atau gue berpikir demikian itu tuh asalnya tuh dari sini loh, dari alam bawah sadar gue yang ini loh gitu. Terus jadi setelah kita tahu, kita jadi ngerti gitu, oh ternyata untuk memperbaiki diri gue menjadi orang yang lebih baik, mungkin gue harus coba begini, gue harus coba begitu gitu. Kayak kalau jadi memang tujuannya tuh lebih kayak gini, semua manusia kan gak ada yang sempurna, cuman kita berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Tapi kalau kita aja nggak ngerti nih kita kekurangannya di mana, kita nggak ngerti salahnya kita di mana, gimana kita bisa memperbaiki diri. Jadi emang reading untuk personal development itu tujuannya itu agar kita menjadi pribadi yang lebih baik ya. Jadi kita mau liatin dulu nih PR-nya Pisces di bulan Juni ini. Kira-kira paling banyak apa, atau highlight-nya di mana, titik beratnya di mana. Oke, ini kayak berkaitan sama yang dari tadi gue omongin panjang lebar di percintaan ya. Bahwa open communication goes a long way. Jadi kayak kalau mungkin selama ini kalian terbiasa menutup diri, atau kalian gak terbuka soal perasaan kalian, atau kalian gak ekspres kalian maunya apa, kalian gak mengekspresikan kalian maunya apa, itu suatu hal yang perlu kalian unlearn gitu ya, bahwa kayak oke, komunikasi terbuka tuh memang penting gitu. Ini nggak cuman berkaitan sama percintaan doang, cuman ini bisa untuk pertemanan, persahabatan, keluarga, mungkin ke anak gitu, atau ke orang tua gitu, atau bahkan ke coworker gitu, ke atasan atau ke bawahan atau ke teman kerja. Jadi di sini banyak hal yang kayaknya terbiasa kalian pendem gitu. Jadi memang komunikasi terbuka pada porsi yang tepat itu adalah sebuah skill yang memang harus kalian pelajarin gitu, memang harus kalian biasain gitu, because it goes a long way. Ini akan kepake banget gitu, karena kalau misalnya kalian nggak coba pelajarin skill ini, kalian nggak coba membiasakan hal ini, akhirnya dampaknya tuh negatif ke diri kalian sendiri. Mungkin jadi banyak hal yang kalian pendem, mungkin itu jadi masalah yang mengkristal begitu meledak, terus kayak kalian jadi ya yang nggak terkendali gitu ya, bisa jadi kayak gitu. Nah, jadi yang gue lihat dari dice, at least memang kayaknya ada sebuah trigger nih dalam hidup kalian. Mungkin baru-baru ini ya, entah baru-baru ini atau dalam waktu dekat, ada sebuah trigger yang memang mendorong kalian untuk oke, ini tuh chance lo untuk belajar menjadi pribadi yang lebih baik dengan cara express yourself gitu. Kadang-kadang
karena orang saking gak terbiasanya mengungkapkan apa yang mereka rasakan atau apa yang mereka pikirkan, ketika ditanya pun bilangnya, enggak, gue gak apa-apa. Nah, itu kebiasaan buruk tuh. Enggak, gue gak apa-apa. Ya kalau lo kenapa-kenapa, ya ngomong, oh iya, gue gak suka, I'm not fine with that. Gue gak suka digituin sebenarnya. Gue maunya tuh kayak gini-gini. Atau kayak, gue berharapnya kayak gini-gini. Gitu. Ya gak apa-apa, itu mengungkapkan apa yang lo pikirkan atau apa yang lo rasakan itu gak egois. Ya. Yang egois itu kalau lo memaksakan kehendak, gue maunya begini, meskipun orang udah bilang gue nggak bisa, kondisinya nggak bisa kayak gitu, ngotot gitu, yang nggak bisa gitu. Tapi at least di sini yang perlu lo pahami adalah, ya lo terbuka dulu aja soal perasaan lo. Maksudnya susah juga kan kalau misalnya udah ditanya nih, kamu maunya apa? Gitu, kamu kepengennya apa? Atau kayak kamu kenapa? Tapi terus jawabnya nggak apa-apa, padahal mendem. Masalahnya nggak kelar. Buat apa cuy? Buat apa? Mulut itu apa gunanya kalau bukan untuk bicara? Untuk gibah doang. Jangan cuy. Jadi kalau misalnya di sini gue lihat untuk personal development ya, adalah itu tadi, communicate. Apalagi soal perasaan lo, no matter how hard it is. Karena akan terasa susah. Yakin nih, karena ini adalah sebuah perubahan besar yang mungkin akan terasa berat, akan terasa kayak, ya it's a big deal dan bisa jadi menakutkan gitu. Ya paham, ya namanya perubahan besar. Cuman kadang-kadang memang untuk menjadi lebih baik itu prosesnya nakutin emang. Cuman lo mau apa nggak menjadi orang yang lebih baik, kayak gitu ya. Kita gali lebih dalam dengan kita buka kartu tarotnya. Di sini ada kartu Two of Swords, kemudian ada The Fool, kemudian ada Ten of Wands. Oke. Ini tuh apa ya? Dua ekstrim. Kalau gue lihat dari kartu di sini, ini tuh dua ekstrim. Kenapa? Karena Two of Swords di sini kondisi menutup mata. The Fool itu kalau gue lihat dari sini ya, sebenarnya kalian ada hal-hal yang kalian belum terbiasa lah ya. Ibaratnya mungkin kasarnya kalian tuh masih bego gitu untuk hal tersebut gitu. In this case, jadi yang memang kelihatan dari dice-nya masalah komunikasi gitu ya. Apalagi kalau ada perbedaan status. Nah, di sini yang gue lihat memang karena adanya apa ya namanya ini, nggak terbiasa, mungkin tadi gue bilang ya, kalian kayak masih bego gitu, masih belum ngerti caranya gimana gitu. Dan sebentar. Oke. Kondisi gini, mungkin gue akan ulang penjelasan gue. The Fool ini memang menggambarkan kondisi itu tadi gue bilang, kalian masih inexperience, masih hijau banget dah gitu, masih belum terbiasa, masih belum mengerti caranya, masih ya itu dari inexperience. Nah, cuman inexperience ini tuh jangan sampai kalian bawanya ke arah Two of Swords, dimana ini istilahnya menutup mata gitu. Kayak orang udah tahu mereka nggak ngerti, nggak mau belajar. Jangan sampai kalian kayak gitu, ya. Karena ada nggak tendensi kayak gitu? Kalau kata kartu, kalau kata reading, ada tendensi seperti itu. Kalian nggak ngerti gimana caranya, kalian nggak terbiasa, dan mungkin deep down kalian tahu ini tuh salah, gitu. Harusnya gue bisa menjadi lebih baik. Cuman you don't wanna put the effort gitu. Kayak lo nggak mau susah, gitu. Jadi lo menutup mata, dan ini tuh berbahaya, ya. Tapi di sisi lain pun, karena bagian sininya lo nggak mau put the effort, sebenarnya di luarnya itu lo Ten of Wands, dimana lo tuh kesusahan, lo tuh keteteran gitu, karena itu tadi dari segi komunikasinya nggak lancar gitu ya, kayak you don't say what you mean, lo mikirnya apa atau kepengennya apa, lo bilangnya yang lain gitu, karena lo semata-mata karena lo nggak terbiasa. Jadi kayak lo hanya bisa berlindung di balik lo tidak terbiasa tuh, kayak ya for so long aja gitu, ngerti gak sih? Kayak ada batasnya. Karena kalau misalnya lo bilang, ya aku gak terbiasa, misalnya kayak dalam hubungan pacaran gitu ya, kamu tuh kenapa sih kalau misalnya diajak ngomong serius, kamu tuh ya udah aja gitu, ya aku tuh gak biasa. Tapi terus kalian udah pacaran 5 tahun, ya lu masa 5 tahun gak ada progres sama sekali sih? Lu cuma mau bilang aku gak biasa aja. Kayak emang lu gak berusaha untuk membiasakan diri. Mungkin simpelnya itu kayak gitu, ya. Tapi bentuknya tuh bisa macam-macam. Bentuknya nggak cuma dalam hubungan percintaan aja. Bentuknya ya kayak tadi gue bilang ya, hubungannya bisa jadi kayak sama teman, sama sahabat, sama keluarga gitu, atau sama teman kerja gitu, secara profesional gitu. Ya kan nggak bagus juga kalau kayak gitu. Tapi padahal sebenarnya lo tuh struggling. Ya kalau lo struggling, ya do something about it, biar lo nggak struggle lagi
gitu. Karena di sini solusinya lu udah tahu, udah jelas, jadi tinggal lu lakuin aja. Kayak gitu. Jadi kayak harus willing to put the effort into it. Ya. Jadi kurang lebih itu reading buat personal development-nya kalian para Pisces di bulan Juni ini. PR-nya itu tadi, kalian harus mau dulu ya. Kalian harus sadar dulu, oke, kekurangan gue di sini. Gue harus memperbaiki diri, harus mau put in the effort, harus mau usahanya. Ya udah, memang proses gitu. Karena kalau misalnya kalian nggak mau, ya udah cuy, terserah deh gitu deh pokoknya ya. Ini tuh masalah mau atau enggak aja menjadi orang yang lebih baik ya. Jadi itu aja readingnya buat kalian, sekaligus menutup reading kita hari ini. Semoga kalian suka, semoga kalian mendapatkan manfaat dari reading ini. Mohon maaf jika gue ada salah-salah kata. Kalau misalkan tertarik untuk melakukan personal reading dengan gue, di mana energinya difokuskan 100% buat kalian, jadi insya Allah resonate, kalian bisa lihat kontak gue ada di deskripsi di bawah, atau kalian bisa langsung aja ke website gue di tarotreadingbymynaf.com. Oke, di situ kalian ada informasi tentang gue, kontak gue, price list gue, and everything gitu, layanan-layanan yang gue berikan, gitu ya. Jadi segitu aja buat gue, segitu aja dari gue. Thank you and have a nice day.